Indonesia, terdapat banyak suku yang memiliki tradisi dan adat pemakaman yang unik dan berbeda satu sama lain. Pemakaman menjadi bagian penting dari adat dan budaya suku-suku di Indonesia. Meski terlihat berbeda-beda, namun semua tradisi pemakaman tersebut bertujuan untuk menghormati arwah yang telah meninggal dan memberikan penghormatan terakhir kepada mereka. Berikut 6 fakta pemakaman unik suku di Indonesia yang mungkin kita belum mengetahuinya. Di antaranya, 1. Pemakaman Batu Lemo. Pemakaman Batu Lemo adalah salah satu situs pemakaman tradisional unik yang terletak di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Indonesia. Pemakaman ini terdiri dari dinding batu yang diukir dengan patung dan gambar-gambar yang mewakili kehidupan dan kematian orang yang dimakamkan di dalamnya. Setiap makam memiliki pintu masuk yang dihiasi dengan ukiran dan tulisan yang menjelaskan identitas dan sejarah hidup orang yang dimakamkan. Di samping itu, ada juga patung-patung kayu yang dipasang di dekat makam sebagai simbol penghormatan dan rasa syukur keluarga kepada orang yang telah meninggal. Terdapat pula patung-patung manusia yang disebut tau-tau, yang ditempatkan di atas balok kayu yang dipasang di dinding batu. Patung-patung tersebut dibuat menyerupai orang yang dimakamkan, dan dianggap sebagai pengganti jasad yang sebenarnya. Tradisi pemakaman di Batu Lemo sangat penting bagi masyarakat Toraja, dan dianggap sebagai simbol penghormatan terhadap leluhur dan kerabat yang telah meninggal. Pemakaman ini juga menjadi salah satu atraksi wisata yang populer di Sulawesi Selatan dan menarik banyak wisatawan setiap tahunnya. 2. Pemakaman suku Dani. Pemakaman unik suku Dani di Papua, Indonesia merupakan ritual yang dilakukan oleh masyarakat Dani yang berada di wilayah Baliem Valley. Lembah Baliem berada pada ketinggian sekitar 1.600 meter di atas permukaan laut, dan terletak pada zona stratigrafi gugusan pegunungan tengah Irian Jaya, sebagai hasil dari fenomena proses geologi. Tradisi yang disebut dengan Iki Palek tersebut dilakukan oleh suku Dani di Lembah Baliem, Papua. Iki Palek merupakan tradisi memotong jari. Bagi orang-orang awam tentunya tradisi ini terlihat mengerikan, tetapi bagi suku Dani memiliki makna yang sangat mendalam. Potong jari tersebut dilakukan untuk mengungkapkan kesetiaan dan rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang telah meninggal. Jari yang dipotong menandakan jumlah anggota keluarga yang meninggal. Diketahui bahwa sebagian besar yang melakukan tradisi tersebut adalah wanita, tetapi pria juga melakukan untuk menunjukkan rasa kesedihan dengan memotong kulit telinga. Bagi suku Dani, jari dianggap sebagai simbol harmoni, persatuan, dan kekuatan. Selain itu, juga menjadi lambang hidup bersama satu keluarga, marga, rumah, suku, nenek moyang, bahasa, sejarah, dan satu asal atau biasa disebut dengan Wene Opakima Dapulik Welai Karek Mekahasik. Keberadaan suku Dani diketahui dari berbagai penelitian yang dilakukan sekitar tahun 19 hingga 1940. Barulah pada tahun 1983 seorang bernama Richard Archbold pemimpin sebuah ekspedisi, bersentuhan langsung dengan suku Dani. Penduduknya berprofesi sebagai petani dan diketahui telah memiliki teknologi penggunaan kapak batu, pisau tulang belulang, bambu, dan tombak saat suku Dani ditemukan. Prosesi Iki Palek sendiri sudah jarang dilakukan oleh suku Dani walaupun masih lestari dan tentunya kalian akan menemukan banyak ibu-ibu dengan jari yang sudah tidak utuh lagi. Orang-orang akan menganggap bahwa tradisi tersebut sangatlah mengerikan, tapi Indonesia memiliki berbagai kebudayaan unik dan harus dihormati. 3. Pemakaman unik Pasiliran Kambira. Pemakaman unik Pasiliran Kambira adalah sebuah tradisi pemakaman di Toraja, Sulawesi Selatan, Indonesia. Pemakaman ini terkenal karena penggunaan pohon sebagai peti mati. Pemakaman ini adalah memakamkan jenazah bayi. Caranya, jenazah bayi yang berukuran kecil akan dimasukkan ke dalam lubang pohon tara dengan posisi meringkuk. Posisi ini mirip dengan kondisi bayi saat masih dalam kandungan. Pohon tara dilubangi sesuai arah rumah bayi lalu ditutup dengan ijuk.
Pohon tara dipilih sebagai tempat pemakaman karena memiliki getah warna putih yang menyerupai susu. Pasiliran hanya berlaku untuk bayi yang belum memiliki gigi. Menurut penduduk setempat, jika bayi yang meninggal sudah memiliki gigi, ia dimakamkan di kuburan batu, bukan di pohon. Anak itu dibungkus dengan pakaian putih tanpa peti mati. Cara menguburkan bayi seperti ini sudah lama tidak dilaksanakan lagi. Namun, pohon tara masih tetap tegak berdiri dan mempunyai daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. 4. Pemakaman unik mumi Asmat di Papua. Adat istiadat dan ritual warisan leluhur pun melekat pada masyarakat suku Asmat, termasuk pada ritual kematian mereka. Berdasarkan budaya masyarakat suku Asmat, kematian seseorang dianggap sebagai sesuatu yang sakral. Mereka menyebut meninggalnya seseorang karena adanya roh jahat yang mengganggu dan menyebabkan orang tersebut mati. Pada suku Asmat juga dikenal dengan adanya tradisi mengawetkan jasad orang yang telah meninggal atau dikenal dengan sebutan mumifikasi. Namun ini hanya berlaku bagi kepala suku atau kepala adat. Proses pembalseman, mumifikasi, dilakukan dengan mengolesi jasad menggunakan ramuan alami. Jasad kemudian diletakkan di atas perapian hingga menghitam. Umumnya, jasad ini diposisikan duduk. Jasad pemimpin adat yang telah dijadikan mumi kemudian akan dipajang di depan rumah adat suku Asmat. Selanjutnya, apabila terdapat acara-acara penting seperti ritual adat, maka mumi ini akan dikeluarkan. Mumi ini akan didudukkan di hadapan banyak orang pada acara itu. Kegiatan ini dilakukan untuk melambangkan rasa hormat dan penghormatan terhadap orang yang meninggal, serta pengakuan atas jasa-jasa dan prestasi yang telah dicapai selama hidup. 5. Ngaben. Ngaben adalah sebuah tradisi pemakaman Hindu di Bali, Indonesia. Tradisi ini biasanya dilakukan oleh keluarga Hindu Bali ketika seseorang meninggal dunia. Ngaben dilakukan dengan mempersembahkan jasad almarhum atau almarhumah kepada Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, dan mengembalikan elemen-elemen bumi yang dianggap dipinjam selama hidup ke alam semesta. Prosesi pemakaman ngaben dimulai dengan persiapan jasad almarhum dan berbagai peralatan yang diperlukan untuk upacara tersebut. Kemudian, jasad almarhum dibawa ke pura atau tempat ibadah setempat untuk diadakan upacara persembahan. Setelah itu, jasad almarhum dibawa ke tempat pemakaman dengan tandu yang disebut wadah, yang diarak oleh keluarga dan kerabat. Sesampainya di tempat pemakaman, jasad almarhum diletakkan di atas bade atau menara kayu dan kemudian dibakar bersamaan dengan berbagai barang dan peralatan pribadi almarhum. Setelah jasad almarhum habis terbakar, abunya dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam lembu atau keranda kayu untuk kemudian dikuburkan di tanah. Ngaben dianggap sebagai upacara yang sangat penting bagi masyarakat Hindu Bali, karena diyakini sebagai cara untuk melepaskan roh almarhum dari dunia material dan mempersiapkannya untuk reinkarnasi di kehidupan selanjutnya. Selain itu, ngaben juga dianggap sebagai momen untuk merenungkan arti hidup dan kematian, serta untuk memperkuat hubungan antara keluarga dan komunitas. 6. Pemakaman Trunyan. Pemakaman Trunyan adalah sebuah pemakaman tradisional yang terletak di Desa Trunyan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali, Indonesia. Pemakaman ini terkenal karena adanya tradisi penguburan mayat dengan cara diletakkan di atas tanah tanpa dikubur atau dibakar. Mayat-mayat ini diletakkan di bawah pohon taru menyan yang diyakini mampu menghilangkan bau busuk dari mayat. Selain itu, di pemakaman Trunyan tidak digunakan upacara ngaben, yaitu upacara pembakaran mayat yang umum dilakukan di Bali. Pemakaman Trunyan memiliki sejarah dan mitos yang unik. Menurut mitos yang beredar di masyarakat setempat, pemakaman Trunyan awalnya dibuat oleh para dewa yang memberikan tempat bagi penduduk yang meninggal dunia. Selain itu, pemakaman Trunyan juga terkenal karena adanya arca-arca kuno yang diyakini berasal dari zaman Megalitikum. Namun,
Belakangan ini pemakaman Trunyan juga menjadi perhatian karena kondisi lingkungannya yang kurang terjaga. Sampah-sampah dan limbah yang dibuang di sekitar pemakaman menyebabkan bau yang tidak sedap, sehingga mengganggu keunikan dari tradisi pemakaman ini. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat setempat perlu bersama-sama untuk menjaga dan merawat lingkungan sekitar pemakaman Trunyan agar tetap lestari dan berkesan bagi pengunjung. Demikianlah beberapa contoh pemakaman unik beberapa suku di Indonesia yang dapat kita temukan. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga informasi mengenai pemakaman unik di Indonesia ini dapat menambah wawasan serta menghormati keanekaragaman budaya dan tradisi di negeri kita Indonesia. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.